Rame-rame boykot selebritis. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Ramainya boykot artis di event Met Gala ini disinyalir karena event tersebut bertepatan dengan waktu di mana Israel menyerang Rafah dengan rudal. Hal ini menjadi hal yang perlu dipertanyakan, perihal rasa empati atau event ini sengaja untuk mengalihkan isu? Mari saksikan penjelasannya bersama Chiki Fauzi dan Bella Fauzi yang dari awal konflik Palestina ini ikut menyuarakan kebebasan Palestina. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Dan terima kasih untuk semua yang sudah memasukkan kritik, saran, ide atau segala macam ke podcast kita. Belakangan ini yang ramai dibicarakan adalah bagaimana rame-rame di dunia ini lagi blok para selebritis internasional gitu ya. Ada beberapa list nama-nama yang terboikot, dan bahkan yang terboikot mereka udah kehilangan ratusan ribu followers. Wah, ini sampai gua catat nih saking gua ngelihat nama gua ada apa enggak. Untung bukan selebritis kan gitu kan. Ya. Kim Kardashian 476.000. Selena Gomez 477.000. Lontong Cap Gomez bukan. Taylor Swift 385.000. Banyak banget. Nah, sekarang di Indonesia seperti apa sih influencer-influencer di Indonesia, para artis Indonesia, apakah juga ada perlakuan yang sama? Nah, sekarang kita akan ketemu dengan dua orang kakak beradik yang aktif banget dalam menyuarakan Palestina. Ini dia Chiki dan Bella Fauzi. Assalamualaikum. Kakak Ari semuanya. What's up nak nongkrong? Waduh. Udah gak nongkrong, sekarang duduk. Kan mirip ya. Kak Ari legend banget. Legend banget. Aku udah ngefans dari zaman MTV. Siapa gak kenal Kak Ari? Aku tuh dulu pengen jadi VJ MTV. Oh gitu? Minimal MTV Bollywood lah gitu. Itu juga gak nembus. Gak ada MTV, sekarang bisa MTQ. Oh, coba gimana MTV Bollywood? What's up MTV? Malu. What's up MTV? Aceh karena Mumbai is very good quality. Iya. Waduh, dia bisa banget. Lah, sekarang ini sekarang kan MTV sebenarnya udah dihabisin nama YouTube sebenarnya ya. Yes. Dulu kan kalau mau nonton Backstreet Boys ngeluarin single pertama kita nongkrongnya, sekarang udah tinggal search kan gitu kan. Yes, betul. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, justru yang membuat dunia jadi pada melek. Iya. Sebenarnya zaman MTV itu Palestina udah jajah juga sebenarnya kan. Iya, benar banget. Baru melek sekarang nih gara-gara media kayak gini kan. Ada kemudahan mentransfer informasi ya. Iya. After October 7 sih sebenarnya. Itu kayak lebih memutar, ya benar-benar lebih banyak yang melek yang tadi dan orang banyak yang aware. Jadi kalau nggak salah itu di 1 bulan Oktober itu tuh Israel itu bayar postingan di sosmed sampai 17 miliar postingan. Wow, mereka benar-benar usaha buat buzzer ngegiring opini itu. Mending buat kita ya. Postingan soal Palestina yang tanpa dibayar 119 miliar. Dan itu pakai deg-degan akunnya hilang. Iya. Terjadi ke kita. Benar. Wah, berapa kali Shadow postingan kita ban. ke take down. Sekarang kan pada banyak yang hilang udah kan. Udah banyak yang hilang. Tapi tetap aja maksudnya nggak pernah berhenti gitu untuk usahanya untuk membela Palestina. Iya, Masya Allah. Ini sebuah kalau bisa dibilang keniscayaan ya. Baru satu kali ini terjadi di dunia, seluruh dunia mengibarkan satu bendera yang sama. Iya. Dan kelihatan bahwa hampir semua pemimpin dunia pro Israel, semua masyarakatnya pro Palestina. Terus gitu kan? Yes. Semua produser barang yang luar biasa pro Israel, yang konsumennya pro Palestina gitu kan? Iya, macam clash di situ tuh. Clash di situ. Iya. Nah, kemarin kejadian namanya Met Gala nih. Apa yang kalian dengar soal Met Gala? Met Gala itu terjadi pada saat Rafah dibom. Iya. Dan padahal sebenarnya Rafah tuh harusnya jadi semacam zona aman ya. Padahal itu perjanjian mereka kan? Iya, harusnya. Kalian pada ke Rafah aman. Tapi yang lain gua mau bantai nih gitu kan. Iya kan dari atas tuh bener-bener dibombardir. Nah, mereka bilangnya Rafah harus jadi safe space, tapi ternyata enggak. Dibom juga. Walaupun sebelum itu juga Rafah juga beberapa kali dibom. Karena ada teman jurnalis di Rafah gitu. Dan apa yang terjadi di Met Gala tuh sempet bikin orang jadi lebih merhatiin Met Gala daripada pemboman di Rafah sih. Iya. Itu saat sangat amat. itu kan, iya, ketika saat kejadian itu. kan. Iya. Dan mereka emang tidak membahas kejadian di Gaza sama sekali kan, Met Gala tuh. Jadi emang kayak seolah-olah tuh pengen bikin pengalihan isu sekaligus juga kayak
yang ngejek tanda kutip gitu ya. Iya. Kayak nganggap ya genocide tuh udah dianggap normal, which is not at all berasa gitu lihat kan. the real Hunger Games. tau Iya, benar. Iya bener ya. Makanya Asli, jadi kayak gitu. bajunya, tapi Iya. di satu sisi the other side, The other side of the gitu world. orang Iya. bener-bener ada yang aduh masya Allah Iya, iya. sengsara banget gitu. Betul. Iya benar-benar Hunger Games kan kayak yang gimana-gimana kayak Met Gala. Kayak Met Gala Di sisi lain dystopian dibunuh-bunuhin gitu kan. Iya, Gedung Itu ngeri hancur banget. segala macam kan. persis kan? Banget. Jadi sebenarnya dystopian itu penggambarannya akan terjadi yang kejadian mereka sendiri yang ngelakuin. Iya, iya, iya. Dikasih bocoran lewat film gitu ya. Lucu banget ya. Nah, sekarang kalau kita Iya. lihat ya. You know that yang bikin Met Gala itu Jewish, right? Si Anna Wintour. Hah? Itu dia katanya ternyata ya Jewish gitu. Pas aku ngeliat orang ngebahas tentang Met Gala, jadi no wonder kalau Met Gala tidak ada keberpihakan sama sekali ngomongin soal Palestine karena di balik itu ya Yahudi. Sebenarnya ternyata. hampir semua perhelatan besar dunia itu Di baliknya Harus Jewish Yahudi, ya. Wak. Iya sih. Hari- Media juga hampir sih. semua. Iya, Hollywood. ada Ya, sebuah Hollywood. ada sebuah teori, ini nggak tahu benar atau salah ya, mungkin bisa cocokologi juga bahwa Olimpiade yang ada diadakan nanti itu kan diadakan di Paris, ya kan gitu. Iya. Dan bahkan di situ kampanyenya adalah kesetaraan untuk LGBT. Mm. Udah terang-terangan gitu kan. Oke. Dan nggak ada ruang untuk Palestine, pro Palestina tuh. Mereka udah Iya lagi. parno sama Qatar. Iya. Gitu ya. Kalau Qatar kan suka-suka gue. Iya. Negara-negara gue. Qatar udah kaya ya. Iya, udah kaya. Gue punya duit lu mau embargo yang butuh kan gitu kan. Iya, bodo amat acara gue gitu. Tapi gue suka banget sih sama Qatar. Sama. Heeh. Itu keren sih. Ya gitu ya. Kalau mau bisa berbicara lu harus punya power kan gitu ya. Iya, intinya gitu. Harus benar. berdaya dulu. Ya. Harus berdaya dulu. Iya sih. Nah, sekarang ini kalau kita ngomongin nih di gara-gara Met Gala, orang lihat Met Gala nggak tahu apa yang kejadian di Rafa kan gitu kan. Tapi setelah itu impactnya jadi kebalikan. Iya. Orang jadi aware. Orang ya. jadi aware dengan Rafa. Kan diharapkannya kayak semacam pengalihan isu tadinya ya. heeh. Iya kan? Kan di mana-mana pakainya pengalihan isu, Bu. Iya. Apapun politiknya gitu. Tapi ya kali ini kayak senjata makan tuan gitu kayak Iya. kecelek nih gitu. Tetap tahu juga mereka kan gitu kan. Iya, udah pinter. Tapi justru orang-orang sosmed ini memang kritis kan. Iya. Mereka pantengin tuh muka-muka yang hadir kan. Iya, Zendaya. Dan Zendaya. ada movement ngeboikot artis Iya, Hollywood. benar. Iya, benar. Tapi akun itu kan dimatiin akhirnya kan. Maksudnya Yang di Instagram akun boykot itu dimatiin. Akun Yang di Instagram apa yang di TikTok itu dimatiin akunnya, tapi movement tetap jalan. Movement tetap aku tahunya jalan. movement ya. Bahkan Iya. akunnya aku belum tahu. Sampai ada akunnya gitu yang Wow. nulisin, gitu. Sama kayak waktu julid fisabilillah dulu. Iya, kan, iya, gitu. iya, Nah, iya itu. Saya termasuk anggotanya Saya juga yang ikut ngejulit. Yang pada julid langsung. Iya, betul. Itu kan beberapa artis itu artis top lah. Gede, iya. Iya. Gitu kan yang berkurangnya lumayan signifikan gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm. memang followers mereka juga memang udah puluhan Udah banyak Iya, banget. iya, puluhan benar. juta sih Puluhan ya juta. gitu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalian ikutin nggak sih ngeblok mereka? Ada beberapa Ada sih. beberapa tapi nggak Belum ke- semuanya, nggak nggak semuanya ke ini juga. semua sih. Kalau Ciki ya siapa aja yang blok? Ada Kim Kardashian. Itu juga. Terus kayaknya yang Kardashian gitu deh. Karena aku ngeliat mereka juga terlalu hedon banget gitu. Heeh. Jadi kayak nggak pengen apa yang mereka promote itu ngaruh ke algoritma aku. Iya, iya. Dan nggak pernah bersuara tentang Palestine. Mm-mm. Emang mereka gak berpihak ke situ. Iya. Kelihatan kok. Emang kelihatan. Kelihatan makanya. Pernah dia bikin hiasan Christmas. Christmasnya kain Kayak kafan kain gitu. kafan. Nah, Iya. Ngapain sih? Gitu. Jadi Dia itu mocking. udah enggak sih. Mocking aja gitu kan. Iya. Kayak yang brand itu kan Heeh. Zoro. Iya kan turun juga sahamnya dia kan. Iya. Kalau Bella siapa? Yang Sama kayak Ciki sih. Sama Kim Kurniawan. Kim Kurniawan pemain bola ya. Kurniawan. Pemain bola. Beda ya, Kurniawan beda mah pemain bukan. bola, jangan. Bukannya Mas Kim bercanda ya. Iya, itu kayaknya udah aku blok juga sih. Kita tuh blok bukannya benci ya, tapi karena ya Biar algoritmanya nggak masuk dan nggak jadi bahan promote mereka. sebenarnya aja. ini lebih ke kayak Taylor Swift. Akhirnya aku kemarin juga aku blok karena aku ngeliat teman aku yang ngefans banget sama Taylor Swift, dia ngeblok. Padahal dia ngefans banget gitu. Dia bilang gue sangat berharap artis idola gue bisa seperti Michael Moore. Wow. Yang nulis lagu Hits Iya, Hall Hits Hall. gitu ya. Tapi kan kalau di Hollywood tidak semuanya seperti Michael Moore kan. Iya. Jadi dia sangat berharap Taylor Swift bisa seperti itu gitu. Ya, aku sih ya nggak tahu ya apakah ya namanya orang kan Iya. beda-beda pandang, apalagi kalau di Amerika kan politiknya sebegitunya. Iya. Tapi ngelihat dia yang udah ngefans itu aja bisa Bisa ngeblok, melakukan itu. bisa melakukan itu, yaudah aku mikirnya tuh
ya udah for Palestine aja, for humanity gitu. Biar artis-artis ini kalau terkena dampaknya mereka jadi mikir lagi. Iya. Selama ini nih keberpihakan gue udah bener belum sih gitu. Sebenarnya itu adalah rasa sayang sebenarnya, biar kan tambah lebih bangga ya, ibaratnya Iya. artis kesukaannya nggak taunya ikut support kan Iya, gitu. kayak Rage Against the Machine tuh si Tom Morello tuh. Tom Morello itu kan gitu. itu idola gue Wah. dari SMP. Yang dia bilang Tom Morello, Macklemore ini benar-benar lebih RATM. RATM banget. Daripada setelah RATM bubar. RATM bubar Iya. dia yang lebih RATM kan gitu kan. Kan bangga ya Mas ya. Iya, ibaratnya kan kalau kita bilang mestinya kan musisi itu kan menyuarakan Dari isu hati. sosial, heeh. Dari hati. Tapi begini, dunia entertainment itu di Amerika ininya adalah ketergantungan dengan Yahudinya kuat banget. Iya sih, ya, ya. karena mereka berpengaruh untuk ketenaran kan. Iya, dan duit. Kan kalau mau ikutan menjadi bagian yang terkenal harus Follow. melewati Sistemnya ininya mereka. sistem mereka. Yang orang Palestina DJ Khalid ya. DJ Khalid itu nggak bersuara. Iya, nggak DJ bersuara Khaled sama sekali. Bilangin dong DJ Khaled Mas kan temennya kan. Saya kenal di masa lama itu juga Ustadz. Udah bukan DJ. Beda segmen. Beda segmen. Beda segmen. Aduh. Iya tuh. Gimana sih tuh ya? Padahal dia Palestine banget ya. Palestine banget dari Masalahnya. Ramallah ya. Dari Asal Ramallah. Itu aja juga nggak ngomong apa-apa. Ya itu membuktikan bahwa memang kuat Dibeli. banget, Iya. kuat banget Yahudi di sana. Mereka kuat di politik, juga kuat di entertainment. Pada Iya loh. bosnya perusahaan rekamannya itu semua gitu. Jadi kalau Hollywood. Macklemore gitu, berarti kan resiko dia besar tuh. Iya. Untung terkenal ya. Heeh. Heeh. Tapi dia resikonya besar, bukan berarti nggak ini juga tuh pasti Bisa dapet- ditumbangin juga ya. Bisa jadi. Iya sih. Lagunya aja nggak ada di IG. Udah mulai ada. Oh ya? Udah mulai Hensol? ada. Karena banyak yang ini kali ya. Banyak yang Nggak ada pakai. di mana Spotify. Di IG. IG. Kalau mau pasang lagu pakai Hensol. Tapi di YouTube ya ada. Di YouTube ada. Tapi kayak tadi aku ngecek ada yang IG story pakai lagu itu kayaknya berarti udah ada mungkin ya. udah bisa sekarang. Kemarin ya. gue mau pakai soalnya nggak ada. Iya, itu keren banget sih Macklemore tuh. Iya, Macklemore maksudnya kita Dan dia belajar loh. Iya, dia Yes. belajar. Dari nggak tahu apa-apa. Ya mudah-mudahan hidayah ya. Amin, Semoga. insya Ya kan Allah. Hins Hall itu kan tempat yang namanya diganti jadi Hins Hall Hins kan. Hall. Nama gara-gara- anak Palestina yang ini kan yang ditemukan tewas kan. meninggal. Itu guys yang belum tahu Hins ini siapa. Gimana ceritanya anak itu? Dia nelpon Kan ya dia kan? nelfon, minta ditolongin gitu. Bapak ibunya meninggal ya? Bapak udah meninggal. Heeh. Dia kondisinya lagi di dalam mobil, di sebelah mobilnya itu tank istri Will. Heeh. Lagi ditembak-tembakin. Jadi dia pas lagi nelfon tuh lagi dalam kondisi diserang gitu. Heeh. Nah, terus ditemuin seminggu apa 2 minggu setelahnya gitu. Hin sama ya keluarganya udah dalam keadaan tewas gitu Iya. di dalam mobil itu. Udah gitu yang Itu umur berapa tuh ya? fakta ininya waktu dia kan direkam ya. Itu direkam guys ininya apa namanya? Pembicaraannya direkam sama Iya. orang apa namanya? Red Crescent ya? Heeh. Iya. Red Crescent ya. Nah kemudian ketika diinfokan sambil nangis ya orangnya kan. Terus minta izin ke IDF kan untuk ngejemput si Hin. Iya. Minta izin ambulannya atau mau masuk ya gitu. Kita mau jemput ada anak kecil kejebak di dalam mobil, keluarganya udah meninggal semua kalian tembak. Jadi kita mau ngambil anak kecilnya. Boleh masuk? Boleh. Oke. Pas masuk Tembak. ambulannya pun ditembakin habis. Seminggu kemudian baru ditemuin tuh Hinsnya sama ambulan semua udah ditembakin semua. Ya Allah. Dia Itu tuh pasukan paling elit ya. elit banget. Paling Saking elit. elitnya sampai kayaknya ahlaknya jongkok banget ya. Ya, makanya itu. Koprol kayaknya. Nah sekarang kalau kita lihat ya di luar negeri ini mereka nggak mesti Muslim loh ya. Iya. Iya, Mereka yang pada penting pro bersuara. Palestine ya. Heeh. Kalau menurut kalian gimana tuh? Ya, Amazing. oke sih. Brave. Suka Respect. banget ya. Apalagi udah semakin bermunculan di negara yang sport genocide masyarakatnya tapi banyak yang sport Palestina. Seneng banget ngeliatnya dan semoga bisa semakin banyak lagi. Dan aku tuh berharap kampus-kampus di Indonesia juga kayak gitu sebenarnya. Udah mulai sih. Udah mulai. Udah mulai beberapa tapi UI, belum kayak beberapa. movement kayak di kampus-kampus Amerika. Mungkin Iya. ya getting there ya, semoga ya. Heeh. Kok di Amerika tuh movementnya bener-bener kayak menggetarkan hati. Aku tahu kenapa. Wah. Kenapa? Karena di sana pemerintahannya sama masyarakatnya itu bener-bener clash banget. Jadi kayak pemerintahannya tuh kebanyakan pro Israel, Ya. masyarakatnya banyak yang pro Palestina gitu. Kalau kita kan pemerintahannya Ibu Retno aja kan segitunya belain Palestine kan. Meskipun kita tetap demo, aku sama Ciki juga waktu itu sama Mas Eka Anas, kita sempat sama Kontras juga demo di depan kedubes Amerika. Ya meskipun emang nggak serame di luar, tapi we did our demos too. Nggak apa-apa. Iya, Tapi ibaratnya apa-apa. sekarang ini kan posisi Indonesia juga jelas ya. Yes. Jelas. Wah, apa Bangga lagi. Heeh. Bangga Bangga. banget gue. Udah gitu kalau sekarang kita lihat
ini kan kampus-kampus bersuara nih, Yes. ya kan? 10 besar kampus di dunia nih, di seluruh dunia itu semuanya bersuara. Iya. Sampai camping, ya kan? Sampai bermalam gitu, bukan Sampai digebukin, sampai digebugin kan gitu. diancam keluar. Bukan cuma mahasiswanya kan, Gurunya. profesornya, deannya juga kan ikut protes juga gitu. Iya. Nah, fakta menariknya gini, itu kan mereka anak pintar semua tuh. Yes. Berarti itu kan orang well educated semua, ya kan di semua universitas itu. Berarti yang pro Israel tuh orang bodoh, Iya. ya enggak? Ya mau kemakan propaganda. Iya. Bener. Berarti yang orang-orang yang pinter itu yang pro Palestina, yang sampai sekarang masih pro Israel itu tuwo, luwol gitu. Luwal. Iya benar. Nolak fakta, nolak kenyataan, Denial. pro pembunuhan. Nah, iya benar. Dia nggak pro ke humanity berarti orang-orang yang pro Israel tuh. Nah, sekarang menariknya gini, di luar udah mulai pada boykot para selebritis, public figure, influencer yang nggak menyuarakan ya. Maksudnya mereka juga nggak kelihatan minyak Israel, nggak menyuarakan aja di boykot. Iya. Karena lu punya platform besar, lu nggak ngapa-ngapain. Betul. Gue Padahal boykot. cuma sekedar ngepost tuh apa susahnya ya? Repost. Atau nge-story Iya. atau repost. Ya berarti seberbahaya itu kali Iya, buat jadi mereka. your silence itu sebenarnya juga menunjukkan ketidakberpihakan lo pada kemanusiaan sih kalau di Iya. kondisi Palestina sekarang. Lu diem, lu berpihak gitu aja kan berarti kan? Iya. Iya karena udah kalau misalnya netral, apaan sih netral udah kayak Nggak ada gitu Mas. netral. Ya kalau Iya. kalau udah kayak gini sih Mbak, ini nih udah nggak masuk di akal. Lo diem, lo netral, berarti lo berpihak terhadap genosida. Bener, band netral aja kalau nggak salah nggak netral sih. Ben ya. The Brandals saja Mbak Mas The Eka. Brandals saja pro Palestine. Iya, salah satu kolaborator kita juga. Konsisten, kemarin demo lagi Mas Eka Iya. sama Counters. Itu Oh. salah satu musisi yang keren tuh The Iya, Brandals. The Brandals Respect keren banget. Dan di Indonesia banyak kok sebenarnya yang pro Palestine Iya. dan sudah bikin sesuatu. Salah satunya Mas Ari juga. Oh, kalau kita kan udah nggak sehebat teman-teman semua. Enggak lah. Enggak Nanti lah, kita sama buka aja. nih apa yang mereka lakukan teman-teman semuanya ya. aja. Nah sekarang kalau kita lihat ya, ini kan di luar negeri mereka udah mulai bersuara gitu. Bagaimana pandangan teman-teman di Indonesia nih? Yang pemerintahnya sendiri kita udah berpihak gitu Iya. dengan para orang-orang yang punya banyak followers gitu, dan at least minimal untuk memboikot produknya aja gitu, enggak gitu, bahkan support Support, oke. gitu, itu gimana tuh? Ini Pak luar negeri apa dalam Dalam negeri? Dalam negeri ya. Oke. Aku tuh ngeliatnya ada kompleks sih. Kompleks. Mungkin ada yang beberapa tuh kontrak dan perjanjiannya terjadi sebelum 7 Oktober, kan kita nggak tahu juga. Dan kalau soal boykot, kita juga melakukan boykot seoptimal mungkin, Sebisa sebisa kita. mungkin. Mm-mm. Walaupun ternyata ada beberapa hal yang setelah ditelaah, banyak sahamnya tuh Vanguard, BlackRock yang emang support banget Israel dan IDF gitu. IDF ya. Dan bahkan saham-saham itu tuh ada di brand-brand yang juga support Palestina Iya. gitu. Oh, saham publik kali ya? Yang semacam kayak gitu. Jadi kalau diturunin banget ya. Nggak ada yang bersih. Iya, sebenarnya hampir nggak ada. keterlibatan Udah sebegitunya emang. Sebegitunya ya? yang apa ya, uang ngalir ke Israel tuh ngeri sih. Waktu itu pernah ditelaah sama Mas Ari ya, Mas Ares Mahdi. Ares Mahdi. Mahdi. ya. Ares Mahdi. Semua dibuka ya? Iya. Itu ngeri banget sih. Gue Kayak, pusing tapi Mas Ari kok banyak banget nih sih. tapi mungkin yang Hampir nggak bisa benar-benar dipakai. bisa diambil sikap yang benar-benar jelas menyatakan keberpihakan. Iya, Misalnya iya. restoran fast food gitu. Oh. Emberan itu. Iya, itu kan udah jelas-jelas yang McDonald Israel support makanan dan lain Ya, sebagainya. kopi duyung ya. Iya, Starbucks. Kopi duyung. Itu juga Apa dong? duyung lagi. Bener-bener. Itu bukan duyung loh, itu makhluk yang nggak ada akhlaknya loh sebenarnya. Iya, Kalau iya, lo iya. Google itu apa? Apa itu belum apa? Mitologi gitu. Nggak enak dibahas di sini. Oh, Tapi Mitologi. itu makhluk mitologi yang nggak ada akhlak deh pokoknya. kenapa jadi logo ya? Nah, Iya, itu dia. nah, itu dia. Heeh. Terus kaya lagi ya. Cabangnya di mana-mana kan kesel banget ya. Jadi mungkin bisa dimulai dari yang emang udah jelas-jelas pro. iya, iya. Terus mungkin second layernya juga kita bisa ngecek ada nggak mereka yang buka perusahaan atau cabang di Israel. Itu juga kalau bisa kita tidak memakai produknya. Iya, Ya buka mungkin cabang yang di sana. turunan-turunan paling bawahnya yang akhirnya saham terbuka gitu. Kalau menurut aku ya, tapi boykot itu kan sebenarnya panggilan hati nurani masing-masing. Jadi
ya ambil semampunya, tapi kalau sekarang nih kondisi genosida udah semakin mengerikan, harus semampunya sih kalau menurut aku. Jadi sebisa mungkin uang yang kita spend itu kita nggak nyalurin apa-apa gitu ke Israel kalau menurut aku ya. Karena kita punya kekuatan politik di setiap uang yang akan kita spend. Jadi bijaklah gitu. Karena andilnya di kita. Kita bisa milih gitu. Yang punya apa kekuasaan untuk pakai spend itu kita. Jadi itu aja benar. Iya. Sebenarnya berarti kalau dari sudut pandang Ciki ini memboikot itu berarti sebenarnya buat kepentingan kita sendiri sebenarnya kan? Ya mungkin menjaga kewarasan juga Kak. Menjaga kewarasan. Kalau kata Ustadz Felix kan mohon izin kayak kalau nggak salah waktu itu Ustadz pernah bilang boikot itu memang bukan solusi tapi itu untuk menjaga kewarasan kita dan menyatakan keberpihakan. Iya, kayak ibaratnya nih kita ngelihat tetangga kita yang baik sama kita gitu, digebukin sama orang gitu. Tapi kita nggak bisa bantuin dia gitu. Ya minimal kita jangan ngebantuin yang ngebukin. Iya, benar. Jangan bantu mereka yang nyiksa itu jadi tambah makmur lagi. Benar. Dia ngebukinnya pakai palu misalnya. Dia palunya tapi harus beli. Iya. Nah, kita jangan beliin palunya. Iya, kalau sebisa mungkin. Benar gitu. juga. Dengan kita boikot minimal kita udah punya hujah gitu. Ya Allah kita nggak pakai untuk alasan itu kan gitu kan. Tapi emang unik juga sih emang ya. Jadi kemarin kita sempat bikin kita mau ada satu kegiatan. Biasanya kita disponsori oleh beberapa produk yang kemudian di saat sekarang produk itu ada hubungan gitu ya. Walaupun kita kenal baik dengan mereka gitu. Kan teman-teman juga gitu maksudnya Mas ada yang bisa kita bantu. Pengen bantu sih tapi sekarang ini masih belum saat yang tepat lah gitu kan. Iya, aku ngerti banget rasanya itu. Bener kan gitu. Karena kita kan buat profesional aja gitu kan. Kemudian itu dilema sih. Kita coba circle yang kita coba generate baru ya, ibaratnya untuk produk baru yang kita kasih kesempatan untuk yang belum ya tuh yang nggak terafiliasi untuk ketemuan gitu segala macam. Pas kita pelajari ternyata mereka memang tidak memiliki budget marketing sehebat mereka nih. Karena belum segede itu, iya kan? Ini biar gini, produk itu dua-duanya sama kualitasnya, tapi mereka punya budget untuk marketing jadi kelihatannya lebih brand gitu. Yang ini biasa-biasa aja gitu. Jadi memang kayaknya ilmu budget marketing itu ada yang terafiliasi memang punya itu karena negaranya juga butuh pencitraan kan. Dan punya duit. Benar negaranya kan sebenarnya nggak ada tadinya tuh. Bayar buzzer aja gede. Nah, ya itu dia. Iya benar. Pas kita lihat, aduh memang ini yang membedakan. Jadi kita baru tahu bahwa ayo semuanya bangkit ekonominya gitu. Mungkin saatnya UMKM emang naik kelas. Iya betul. Dan kita switching produk yang akan kita pakai. Iya. Benar ini momen sebenarnya. Ini momen sebenarnya. Emang nggak mudah sih, cuman ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Aku juga boikot pelan-pelan kok Mas. Aku juga belum sempurna, tapi I do whatever I can to support Palestinian freedom. Aku pernah lupa gara-gara diskon. Jadi waktu di rumah ayah ngelihat ini siapa yang beli gitu. Aku ya ini diskon 20.000 dapat gini. Loh adek ini kan terafiliasi. Gimana kamu kan nyeruin di sosmed ayah ngeliat waduh yang ingetin bapak gua. Aku lupa ya itu diskonnya gede banget. Dan ini kepake buat rumah. Maaf ayah gitu. Akhirnya aku jadi lebih aware. Aku sempat lupa beberapa kali gara-gara diskon. Aku juga. Emang lupa bukan diniatin. Bahkan aku gak inget brand itu terafiliasi. Ingetin ayah. Banyak soalnya Mas. Kalau dilisin kalau baca IG-nya si Mas Ares itu jiper sendiri kayak ya Allah Mas. Yang mana gue ke warung aja. Enggak, kadang juga gini kan aku kan pekerjaannya kan as a presenter dan juga MC. Kadang kan ada beberapa event yang bekerja sama dengan brand-brand gitu kan. Kan aku juga tidak bisa milih gitu rezeki aku datangnya dari mana gitu. Itu juga aku sempat kayak ada pergolakan batin gitu sih. Emang untuk boykot juga perjuangan guys gitu. Perjuangan. Kita kemarin habis pas lagi keluar negeri gitu kan lagi pengen banget ngopi. Gak ada kopi di situ yang gak jelas kopinya bahasanya bahasa Mandarin semua gitu kan. Ada cuma yang hijau ini. Aduh gimana nih? Aduh, tahan. Tapi udah pengen banget ngopi. Gitu, udah bawa kopinya udah gitu. Udah gitu. Apa ya? Aduh sekarang akhirnya ada apa? Ada nggak tahu namanya Wangchang Coffee. Udah ini aja rasanya ke planet. Iya udah kebiasaan yang aja, enak gitu. Perjuangan dicatat Allah. Ya, amin. Nah sekarang untuk apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina ternyata
teman-teman ini melakukan sesuatu guys. Jadi Alhamdulillah. teman-teman ini mengumpulkan beberapa influencer di Indonesia untuk kemudian membuat satu karya untuk berkontribusi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Nah, namanya apa nih? Nama kolaborasinya itu Friends of Palestine Indonesia. Ya. Terdiri dari sekitar kurang lebih 20 musisi dan juga 10 influencers yang terlibat. 30 dong berarti. Ya, kurang lebih 30 lah gitu. Siapa aja tuh? Siapa itu? Banyak nih temannya Mas Ari Ekanas, ada Kak Melani Subono, ada Dira Sugandi, ada Kojek Rap Betawi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus Lala Carmela. Terus siapa lagi ya? Ini apa? Sandi Kanester. Mas Fadli. Udah tadi. Bokap nyokap juga ikut, Ciki ikut. Video klipnya ada Ustadz Felix. Ada Ustadz Ada Felix. Ustadz Hussein Gaza. Ada Ustaz Felix nyanyi? model jadi nyanyi nggak supporter. Nggak bisa datang pas nyanyi. Oh, bisa Tapi datang pas ya? video klip alhamdulillah bisa ya. Siapa? Ustadz Felix. Iya, Ustadz Dengan Felix emang. sendal yang ikonik. Iya betul. Oh, siapa tahu pas lagi konser beneran komplit gitu, Ya. tengah-tengah nyanyi ada debatnya. Iya, tadi dia mau kayak gitu sih. Cuman karena ya dia kan beliau juga sibuk banget ya. Iya, benar, Jadi benar. dia mau meluangkan waktu untuk tampil di video klip kolaborasi kita aja tuh udah luar biasa sekali Mas gitu. Dan itu judul lagunya Tanah Para Nabi karena emang merujuk dari Palestina yang memang banyak para nabi yang lahir dan meninggal di situ ya. Makanya kita jadiin lagu Tanah Para Nabi dan sudah ada di seluruh digital platforms. Masya Allah. Nanti insya Allah seluruh royalti dari lagu Tanah Para Nabi akan kita alokasikan untuk Palestina insya Allah lewat NGO Friends of Palestine Indonesia. Wah, keren banget. Dan yang terpenting tuh sekarang menurut kita ya perang narasi Kak. Narasi Iya, dan betul, lagu Fikri. itu tools Kak. Iya salah satu tools untuk kita perang narasi untuk Iya. terus nyorain Palestina. Jadi kalau bisa teman-teman kalau ngeposting mengenai Palestina, jadiin ini background ya guys. Ini kan asli. Gini, kalau kebanyakan orang posting Palestina itu masih pakai Not Fully Iya. atau DJ Buki. Iya. Ya kan itu paling itu kan. Ini ada lagi teman-teman ini asli karya anak Indonesia yang bisa dijadiin background untuk mendampingi perjuangan ini ya. Tanah Para Nabi ini yang punya ide nama siapa? Mbak Ustazah Tere. Bella sama Kak Tere sih. Jadi aku nulis lagunya berdua sama Kak Tere gitu. Dari puisi yang aku tulis itu karena waktu itu emang after October 7 tuh aku kayak ngerasa depresi banget. Akhirnya dari situ aku nulis puisi gitu. Terus itu kayak sempat datang ke satu acara Dompet Duafa, nggak apa-apa kan aku sebut ya Dompet Duafa. Di situ kebetulan ada Ustadz Hussein Gaza. Dia baru pulang waktu itu dari Gaza dan dia cerita gimana hancurnya keadaan di sana gitu kan. Nah terus aku sama beberapa influencers yang datang, kita dikasih kesempatan untuk Q&A. Terus kemudian aku nanya gitu, Ustadz ini kan kita udah kayak nge-share story feed udah kayak apaan tahu sampai berantem sama orang IDF sampai dikatain bego lah apa segala macam. Itu sempat berantem juga. Tapi kok di sana kok nggak berhenti ya, kayak yang udah kita lakukan nih udah berusaha untuk boykot juga tapi kok kayaknya nggak ngaruh gitu. Kita tuh harus gimana lagi gitu. Terus yang pertama kalau nggak salah Ustadz Hussein juga sempat mention tentang perang narasi itu. Nah kedua ya lakukan sesuai dengan kapasitas yang kamu bisa. Kayak misalnya nih kayak Mas Ari kan presenter, podcaster, pengusaha gitu. Mas Ari bisa bikin konten-konten yang seperti yang Mas Ari sudah lakukan gitu. Podcast tentang Palestina gitu atau mengangkat kuliner Palestina mungkin gitu kan sama teman-temannya gitu. Nah, kalau misalnya aku sama Ciki, nah kita bisanya bikin musik gitu ya. Kita bikin Anthem for Palestine gitu. Jadi setiap orang dengan tiap profesinya tuh sudah ada kebisaannya masing-masing gitu. Nah itu yang kalian manfaatkan untuk pembebasan Palestina gitu. Iya walaupun jadi kan kecil apapun ya. Nggak pernah ada impact yang dianggap kecil sama Allah kan. Yes. Ya walaupun gimana-gimana. Dan ini bukan kecil lagi guys, ngumpulin 30 orang berpengaruh untuk sama-sama membuat satu platform karya gitu ya. Untuk Palestina ini lumayan menggugah. Jadi kita ikut senang juga waktu pertama kali dengar. Aduh. Harusnya Kari sama Kak Venita ikut. Iya kan aku udah DM waktu itu. Mau nggak jadi modelnya? Aku nggak bisa nyanyi. Suaraku ampun. Bikin aja MC. Aku kan dulunya model. Oh iya. Ya makanya kan diajak Mas Ari jadi model aja gitu. Tapi mungkin sibuk kali ya. Mana gitarnya sini aku nyanyiin aja kan.
Iya gitu, jadi kayak seneng aja gitu kayak tanggapan, dan semuanya 30 orang yang kurang lebih ikut dalam kolaborasi kita itu emang yang hatinya udah terpaut sama Palestine. Jadi dari sesi rekaman sampai syuting video klip tuh ada aja yang kayak nangis gitu karena emang hanyut sama lirik lagunya gitu. Emang menggetarkan sih guys. Jadi apa namanya, kalau kita lihat ya banyak pasti hampir setiap orang tuh something happen nih di bulan Oktober gitu. Yes. Waktu kalian nih ngelihat kejadian, apa sih respon pertama waktu kalian ngelihat saudara kalian dibantai gitu Oktober, kan ini langsung bikin puisi gitu ya? Iya. Langsung depressed. Iya. Depresi gue. Kayak nggak, gue tuh pengen marah, pengen gitu. gebukin, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ciki ngapain? Wah, rasanya pengen optimal untuk terus bersuara sih Kak. Story tuh jadi sampai panjang dan nonstop tentang Palestina terus. Dan nggak, kalau aku ngerasa bersalah, makan enak, tidur enak. Aku juga ngerasain itu. Am I deserve this gitu. Nah ini jusnya Mas Ari kan enak banget ya guys ya. Ini jus strawberry ini enak banget. Aku minum enak aja nih, kayak di kepikiran Gaza gimana ya saudara-saudara kita, ada bisa nggak ya? video Ada nggak ya jus strawberry di Gaza gitu? Ada video anak-anak ngumpulin tetesan-tetesan pakai tutup botol. Itu tuh, waduh, bener-bener. Sampai sekarang aku benar-benar tidak menyisakan makanan. Bahkan aku selalu bawa pulang untuk recycle atau aku makan lagi. Sampai segitunya. Itu menurut aku yang terjadi di Palestina sampai mengubah gaya hidup aku. Untuk sangat tidak mubazir. Sama. Itu dulu kayak gitu juga kejadian waktu gue makan ramen waktu itu. Waduh. Gitu juga, kita lagi makan ramen gitu. Iya, banyak kan porsinya. Terus kan. Langsung lihat. Ya ampun, banyak ini yang lain sana makannya susah. Langsung aduh, kenapa Pi? Kenapa Pi? Gak tahu nih, kata abis nonton gitu kemudian memakan gitu kan, ngeliat beda banget hidupnya kan. Ya ampun. Gitu kan, kita duduk enak ini nih. Pas lihat begini, ya jangan lihat dulu ntar baper gitu kan. Iya. Tapi emang banyak merubah ya. Banyak yang berubah. Makanya kita nggak boleh diem. Bener. Sesuai lirik lagu kita. Iya. Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Biruh bidam nafdi kaya Aqsa. Itu yang penting ya. Iya benar. Kalau nggak nyanyiin deh, ada nggak gitarnya? Apa? Biar sekalian nih. Waduh, aku nggak bisa gitarnya. Itu yang gitarin Mas PM Mulya di Gitaris The Brandals. Iya. Harusnya sih ada Mbak Via ya yang jago Via. main gitar. Cuman kan karena hari ini yang bisa kita berdua. Mungkin aku akapela. Oke, aku nyanyiin apa ya? Chorusnya aja. Satu song ke live, ke ref. Aja. Apa? Yang ala gua live di Adara Relief itu. Oh iya, tapi ini apa nggak pakai musik nggak apa-apa? Yaudah nggak apa-apa. Oke, ya. Oke guys, ini kita lihat cuplikannya, nanti kita juga akan putarkan videonya. Ini cuplikan lagunya Ciki dan Bella. Biru bidam nafdi kaya Aqsa. 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 Sekeras apapun usahamu membungkam kebenaran, semakin lantang kami bersuara. Wangi kasturi mengudara mendunia, harum surgawi bernyanyi mengantar pulang para jiwa pemberani di tanah para nabi. Kedamaian mati di tanah para nabi, pembantaian terjadi di tanah para nabi, kemanusiaan mati di tanah para nabi, hanya ada ilahi, hanya ada ilahi. Dunia kini tak akan bungkam, tidak untuk kali ini. Suara kami akan terus menyala sampai Palestina merdeka. Kami takkan diam, tidak untuk kali ini. Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Suara kami akan terus menyala sampai seluruh Palestina kembali merdeka. Bidam nafdi kaya Aqsa. Biru
itu dia. Tanah para nabi. Emang khasnya Palestina gitu ya? Iya kan? Ya. Gitu. Keren juga ya, judulnya tuh Tanah Para Nabi ya. Kemarin waktu saya Felix cerita bahwa ada 300.000 atau 200.000 nabi itu kan diutus ke diturunkan ya. Iya. Dan semuanya sholat bareng-bareng waktu di Masjid Aqsa ya. Bener. Jadi kalau kita ke Aqsa semua tempat itu ada bekas Isra Mi'raj. kakinya Nabi. Masya Allah, pengen Iya, banget satu Masya Allah. saat. Ya kan 50 itu kan kapasitas 50.000 yang datang 300.000 nabi. Berarti Iya, kan itu semuanya. Itu cara nempat gimana ya masuknya ya? Penuh banget berarti. Berarti mungkin dulu lebih luas lagi dari itu kali mungkin ya, airanya. mungkin ya. Heeh. Aduh keren Itu mungkin banget. apa nggak Masya dimasuk Allah. akal manusia aja? Iya, iya. Iya, kalau kita nggak bisa make up ini ya, nggak bisa secara logika. Nggak masuk manusia. ke logika Matematik manusia. manusia nggak Ah. masuk. Ya jadi mungkin kalau kita habis podcast yang kemarin bahwa tindakan yang dilakukan pejuang Palestina di tanggal 7 itu untuk menutup rencana proses pengalihan Masjidil Aqsa yang akan dimulai Iya. tanggal 8 ya, makanya ditutup tanggal 7 kan, Mm-mm. yang akan dibangun Temple Temple of Solomon. Solomon Temple gitu. Sampai dulu kita Astagfirullah. cuek-cuek aja nyanyiin lagu The Temple of the King. Astaga. Iya. Ada ya lagunya ya. Itu kan lagunya King Solomon kan? Iya. Aduh. Iya juga. Padahal Nabi Sulaiman tuh nabi kita juga loh. Iya itu. gitu. Tapi ada yang unik tuh nggak? Waktu Apa, Kak? waktu Nabi Sulaiman dulu ada ibu yang punya anak diakuin sama Iya. diakuin sama 2 orang. Disuruh bagi belah dua Heeh, kan. Bagi belah 2 Nabi Sulaiman, ya udah bagi 2 aja. Yang satu bilang, "Oke." Yang satu bilang Enggak. nggak mau. Heeh. Kejadiannya apa? Palestina kan waktu dibagi 2, Israel bilang oke, Palestina nggak mau. Iya. Kita bareng-bareng aja maunya gitu kan. Iya. Heeh. Jadi kan emang dari dulu dikasih tahu kali ya. Udah dikasih tahu yang tuan rumah yang sebenarnya tuh siapa. Heeh. Tinggal Itu otaknya aja state nation dipakai gitu. Heeh. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman semua nih, Mm-mm. untuk yang sampai sekarang masih pro Israel atau masih belum juga untuk pro Palestine gitu. Iya. Mau ngomong apa kalian sama mereka? Semoga dibuka hidayahnya. Amin. Pintu hatinya melihat kemanusiaan. Hatinya dilembutkan oleh Allah Mm-mm. gitu. Semoga di hatinya tuh masih ada masih berperi kemanusiaan di dalam hatinya. Atau Heeh. sekarang basa-basinya kalau Empathy. ketemu Iya. orang tuh diubah kayak Apa? lo gimana udah nikah belum, tapi diganti jadi lo dukung Palestina nggak? Iya. Kalau Kalau dukung mau Palestina ekstrim. baru kita lanjut ngobrol. Iya, benar bisa. Jadi bisa. menurut aku awareness tentang mendukung Palestina tuh harus benar-benar digaungkan, disebarkan Seluas-luasnya. seluas-luasnya, bahkan dibikin jadi kebiasaan di daily basis kita. Iya, heeh. Kalau Udah nggak ada pilihan lagi Kak. Ini Karena udah genting separah banget. itu. Iya Kayak makanya. misalnya aku tuh suka bikin baju. Aku punya brand, very small brand sih. Cuman Ciki nih, kayak Cikigo. aku bikin aja, aku gambar Apa tuh namanya nih? Cikigo. Cikigo. Nanti aku Cikigo. kirim. Boleh Nanti aku dong. bikinin jaket buat Cafe Nita Apa juga. IG-nya apa? At, Igo-nya, jadi Cikigo. CHIKIGO.id. Itu memang dari dulu aku tuh konsisten bikin Palestine series Ya. karena kan kemarin selama 5 tahun aku nge-host Muslim Traveler di Heeh. net, dan kalau aku di negara-negara yang Muslim minority tuh sering banget dibantu sama orang-orang Palestina yang bereksodus pada saat Nakba. Jadi Kalau banyak yang keluar negeri kayak ya. second generationnya tuh ya jadi yang kayak hidup di Serbia, di Swedia gitu, dan wah mereka tuh very helpful banget. Dan marbot yang menghidupi masjid di Belgrade tuh orang-orang Palestina bentuknya bagus banget. Nah. Tapi kayak maksudnya kayak apa ya, itu tuh mereka tuh aduh imannya bagus, bentuknya bagus, tapi kisahnya tragis. Nah Iya. itu kok bisa gitu ya? tapi Sebaik-baik aku tuh manner itu emang mereka ya. Palestinians. Masya Allah, Pilihan ya. dan very helpful kalau misalnya makan tuh bagi-bagi gitu, itu manis sih menurut aku attitude-nya. Iya. Jadi emang aku bikin Palestine series sebenarnya dari pas aku nge-host Muslim Traveler itu selama 5 tahun dan kebawa sampai sekarang dan makin kenceng. Jadi aku Iyalah. bikin kayak versi ini keeping Keep our humanity is a choice. Tapi Y-nya kayak ketapelnya mereka gitu kan. Oh, Mereka perjuangannya iya, pakai iya, batu. iya. Terus kalau ini Ardul Muqaddas. Jadi aku habis lihat kajiannya Ustadz Felix dan membahas tentang apa The Blessed Land. Jadi ini ada Circle yang of Barokah ya? iya Circle of Barokah. Terus ini yang semacam Barokah land zaman dulu nih yang kuning-kuning. Kalau yang kita lihat sekarang nih bikinan Sykes and Picot. Kalau nggak salah orang Inggris sama Oh, orang Sykes and Prancis. Picot itu yang Palestina sekarang ini? Iya, Iya. Tapi Aslinya nggak kayak gini Ya sebenarnya. sekarang kan batasnya kan ini. Dan sebenarnya emang Circle of Barakah sampai negeri Syam. Oh, ini Circle Barakah tuh Barakah Tanah Syam. Iya, Ah, Berarti Turki Terus masuk apa? dong? nggak nyampe sih. Turki yang bagian gempa.
Iya kan? Oh, Turki yang kena gempa malah ya? Iya, kemarin dibahas sama Kak Edgar, Ustadz Edgar. Itu keren Titli, banget. apa namanya? Darahnya apa? Kiklis, apa namanya? Aduh, lupa. Aku. Kita sempat kesana kemarin waktu itu. Yang gempa ya. Yang kena gempa. Itu tempat kejadian apa ya? Ada hubungannya sama Salahuddin Al-Ayyubi. Dibahas sama Kak Ustadz Edgar. Oke. Ya Syam pokoknya itu kan Palestina, Lebanon, Yordania, sebagian Turki sama Syria ya. Iya, sebagian Syria sama Turki apa. Dan di situ kan ada sahabat Nabi banyak juga yang dikuburin di daerah-daerah perbatasan Turki sama Syria kan diberikan ke Syria deh. Tapi menarik banget sih Kak, kayak kemarin aku dengar kajian dari Kak Edgar Hamas, Ustadz, tentang bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, seseorang yang dari luar Palestina, itu membutuhkan 13 tahun untuk mengumpulkan umat, bahkan dari sebelum-sebelumnya Nuruddin Zanki dan Imaduddin, kok aku lupa ya, pokoknya Nuruddin Zanki kakak itu ya, dua generasi. Kan ada, terus ada di bawahnya ada lagi, aduh maaf ya, aku belum sepintar beliau-beliau yang aku kagumin. Dan itu 13 tahun untuk mengumpulkan solitin umatnya. Tapi hanya butuh 13 bulan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi emang PR kita sekarang itu adalah ngesolitin umat gitu. Kayak itu kita rangkul gitu. Kalau misalnya ada hal yang kira-kira bisa memecah umat yang sepele, don't make it a very big deal. Yang penting kita nyatu dulu. Mungkin kalau ada nasihat bisa kayak dikasih tau person by person gitu. Cara baik-baik lah. Yang paling penting sekarang belajar dari apa yang Salahuddin Al-Ayyubi lakukan adalah solitin dulu antar kita, ukuahnya umatnya. Ini gak sih kalau bahasa sekarang bisa bikin jadi generasi pembebas. Betul. Kalau bahasa sekarang tuh kolaborasi. Iya. Kita tuh harus saling berkolaborasi. Kalau gandeng, iya benar. Kayak misalnya nih, kita kan udah bikin kolaborasi lagu Tanah Para Nabi. Kita ya kayak aku kemarin tuh aku DM Mas Ari ayo dong gitu. Boleh nggak promo gitu. Aku terus terang aku ini kayak bodo amat lah, sok pede aja gitu kan nge-DM, padahal Mas Ari sibuk banget. Alhamdulillah orangnya mau gitu untuk kita datang ke podcastnya buat sekalian kita kasih tahu ini loh di Indonesia ada kolaborasi Tanah Para Nabi yang diperuntukkan untuk Palestina. Yuk teman-teman yang juga punya kepedulian yang sama terhadap Palestina, yuk kita kolaborasi. Kalau kalian bikin event apapun gitu, siapa tahu aja Tanah Para Nabi kolaborasinya bisa manggung di situ dari Friends of Palestine Indonesia gitu kan. Atau kalau misalnya mau bikin film tentang Palestina gitu kan, lagu ini juga bisa jadiin soundtracknya kalian gitu. Pokoknya for Palestinian cause, dalam hal apapun ayolah kita kolaborasi gitu. Banyak kok, kita tuh harus kreatif juga dalam perjuangan gitu kan. Ciki bikin ini series Palestine karena gitu. Aku bisa ya gambar aja ya. Ya lu kan jadi bisa aku nyanyi pakai juga. skill gambar aku buat terus bersuara deh buat Palestina. Iya, paling enggak lu melakukan sesuatu kan, dan kita bisa berkolaborasi gitu. Aku, Ciki, Mas Ari dan teman-teman semuanya yang juga punya kepedulian yang sama. Dengan rame-rame kita gandengan tangan, kita kan lebih kuat gitu. Dan kalau ngeliat dari sejarah ya Kak, yang membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, Sayyidina Umar, ini Salahuddin Al-Ayyubi, itu dua-duanya dari orang luar, dari Arab dan dari Tigrit. Salahuddin Al-Ayyubi itu lahirnya di Tigrit dan mungkin nextnya dari Indonesia, we never know. Jadi menurut aku solidin dulu sih, ukhuwah pertemanan antara kita. Baru Dan bisa semakin mereka itu dua-duanya masuk memang awalnya diedukasi dulu kan timnya kan. Berarti memang sekarang teman-teman lihat banyak konten atau juga mungkin kayak sumbangsi kreatif seperti ini sebenarnya edukasi untuk ngingetin kan sebenarnya kan. Kalau sekarang ini mungkin di Indonesia masih ada image yang bela Palestina hanya untuk yang Muslim gitu kan misalnya. Padahal sebenarnya kan enggak ya. Di luar negeri nggak ada urusan agama di luar negeri kan. Benar. Bahkan Yahudi sendiri tuh yang Naturi Karta, Habibnya Yahudi ya, Naturi Karta itu ya. Naturi Karta, betul. Mereka sendiri aja anti Zionis gitu ibaratnya. Yahudi Indi ya. Yahudi Indi gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman sendiri, apalagi mungkin yang Muslim ya ibaratnya, ini udah jelas kalau di Quran juga. Nah ini nggak usah jadi Muslim lah, cukup jadi manusia aja gitu. Gitu ibaratnya nggak perlu kita lihat dia ini siapa, ngapain segala macam, ini udah jelas depan mata gitu guys. Jadi kalau sekarang kita kalau kita nggak berpihak berarti berpihak. Karena posisinya adalah sekarang lagi dalam postur lagi nyerang mereka kan. Makin parah. Nggak ada netral sekarang gitu. Karena mobilnya netral nggak jalan. Nah iya. Ya diam aja sih. Ya diam aja. Iya. Jalan maju apa mundur gitu. Ya kan nggak ada.
ya Allah nggak terima yang abu-abu kan. Iya. Either lu misalnya lu pilihnya putih ya, either lu putih, kalau lu nggak putih, lu mau warna apa lagi, lu nggak di sini gitu kan gitu. Iya, benar. Dan sekarang memang salut juga sama teman-teman orang Indonesia ya. Iya. Misalnya kita lagi boykot sesuatu gitu ya, yang diboykot ini kemudian disupport sama ustadz sekalipun misalnya gitu kan. Iya. Yang kegulung ustadznya bukannya jadi ketolong ininya kan, berarti kuat banget ini ya, people powernya ini kan. People power ya. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi apa namanya tanda-tanda kemenangan saudara kita yang di Palestina. Insyaallah, amin. Gitu. Ya Allah. Ini terakhir nih, menurut kalian pengorbanan yang dilakukan sama Palestina dengan hampir 40.000 nyawa worth it? Kalau bisa jangan ada nyawa yang dikorbanin lagi sih, udah enough sih. Kalau menurut aku udah enough, udah cukup ya ceasefire ya, udah nggak usah ada yang permanent ceasefire, stop the genocide, udah ya nggak usah ada yang tewas lagi, udah cukup. Aku udah nggak kuat ngeliatnya. Iya. Iya, udah. Semoga segera berakhir sih permanent ceasefire. Iya udah sampai nggak tega lagi lihat. Iyalah. IG postinganku tuh udah Palestina semua itu. Iya. Hampir semua. Jadi ada postingan gitu, apa aku udah nggak bisa ngelihat lagi karena apa? Aku udah pro. Iya. Aku udah nggak perlu lu yakinin gue ada di situ. Gitu Iya, gimana gitu. Sama nggak tega lagi lihat anak kecil badan cuma kebelah. Iya, gitu. makanya. Nah. Ada yang headless juga. Apalagi yang cerita apa namanya? Dia dibantu dari rubble, dari kemudian sama seseorang itu bawa backpack gitu Iya, kan, iya. gitu. Terus kamu susah banget bawa itu, sambil berusaha apa namanya menyelamatkan diri. Iya. Lepas aja tasnya, saya nggak akan lepasin. Emang ada apa? Di dalam ini ada adiknya dia. Badan Ya Allah. adeknya. Badan adiknya itu, aduh, kurang apa lagi kisah yang kayak gitu gitu Iya, ya. Udah Jadi lah, guys, berhenti aja lah udah. Mudah-mudahan kalau sekarang kita lihat kayak nggak ada tanda-tanda kemenangan, itu di situ tandanya gitu. Orang bilang kalau malam udah gelap banget, bentar lagi fajar. Amin. Amin. Pada saat Nabi Musa udah nggak punya jalan keluar, pertolongan Allah datang. Mudah-mudahan sebentar lagi akan. Amin. Ya, Amin ya kan. Amin. 40.000 orang yang meninggal tergantikan dengan jutaan hidayah di Masya seluruh dunia. Allah. Itu Islam adalah menjadi agama dengan the fastest growing religion in the world. Sekarang kan Masya Allah. di TikTok, di mana-mana sekarang udah melebihi 2,2 miliar. Iya, di luar negeri ya banyak Luar ya. negeri. Masya Allah. Masya Allah. Benar. Dan sekarang ini pengorbanan mereka membuka mata dunia gitu. Kalau selama ini kezoliman terjadi kan, Iya. penjajahan udah 75 tahun. Terus ya bayangin aja gitu. Kalau misalnya ini agama bukan dari Allah ya ibaratnya. Kalau bukan ciptaan Tuhan ya agama, udah nggak ada pengikutnya. Udah penganutnya dibunuh, Iya. negaranya dijajah, yang hidup difitnah, bener nggak? Iya, bener lagi. Udah tahu kita yang dibunuhin, yang jadi teroris dia juga gitu. Kurang apa? Pak? Iya. Benar. Udah hilang dari dulu, tapi sekarang buktinya malah tambah banyak yang memeluk agamanya. Itu jadi pengorbanan rakyat Palestina terconvert dengan banyak banget. Orang jadi banyak kekuatan imannya itu apa sih, dan menemukan Islam dari situ ya. Iya, banyak yang kayak Alhamdulillah. gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidayah ya. Insya Terima kasih nih ya Allah. Ciki sama Bella. Makasih Sama-sama. juga Kak Ari. Ada yang mau disalamin bisa nggak ngobrol teman-teman sama yang nggak Kak bisa hadir? Buat kolaborasi Friends of Palestine Indonesia, makasih banyak udah menyediakan waktunya untuk sama-sama kita membawakan lagu Tanah Para Nabi. Pokoknya kita terus suarakan ini ya sampai Palestina merdeka. Amin. Amin. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa Amin. untuk follow IG-nya Tanah Para Nabi Tanahparanabi.id. Iya. Iya. Terima kasih ya Bella, Cika. Semoga perjuangannya kita membuahkan hasil. Siap, insya Allah. Amin, insya Allah. Sama-sama yuk. Salam sama bokap nyokap ya. Ya, siap. Bapak Ikang Hak sama Marisa Fauzi ya. Iya. Bisa aja nih kayak untung. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Sebagai penutup kita lihat inilah dia video klip resmi dari Tanah Para Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.